Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, Kacermania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendukung channel ini dengan selalu menyimak pembahasan video-video dari saya, tentunya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga kalian selalu sehat, sukses, dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke kalian salah satu contoh penampakan atau penunjukan kacer di mana kondisinya sedang over emosi saat di lokasi lomba maupun saat kacer kondisi digantangkan. Nah, untuk kalian yang butuh informasinya, yuk silahkan simak saja pembahasan video kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicomania, di video saya sebelumnya saya sudah menunjukkan penampakan kacer kondisi kurang emosi saat di lokasi lomba. Dan selain itu saya juga telah memberikan gambaran untuk solusinya. Dan di pembahasan kali ini saya akan menunjukkan ke kalian salah satu contoh penampakan kacer kondisi over emosi saat di lokasi lomba atau saat kondisi kacer sebelum digantangkan, dan penampakan kacer saat kondisi digantangkan, tentunya kondisi over emosi. Dan tidak hanya itu, nanti juga saya akan memberikan gambaran untuk solusinya masalah kacer kondisi seperti ini. Dan nanti juga setiap saya mendapati penunjukan lain kacer kondisi over emosi saat di lokasi lomba maupun saat digantang, saya pasti akan menginformasikan ke kalian. Karena menurut saya kacer kondisi over emosi ini banyak sekali cara seekor kacer untuk menunjukkannya. Harapan saya kedepannya teman-teman bisa lebih paham lagi dan tidak salah vonis lagi, tentunya lebih mudah dalam menentukan solusinya. Nah, di video kali ini di hadapan kita nampak ada seekor kacer saat di bawah sebelum digantang terpantau gelisah sekali. Loncat sana, loncat sini, sekali mengeluarkan materi, sekali mengeplong-ngeplong seperti mencari sesuatu. Jadi inilah yang saya maksud, kacer kondisi over emosinya. Jadi kebetulan kemarin saya melihat ada kacer kok gelisah sekali, takut atau bagaimana. Tetapi setelah saya dekati, ternyata gelisahnya kacer ini adalah mencari sumber suara yang didengarnya. Jadi kacer kondisi over emosi ini saat mendengar suara kacer lain akan menunjukkan salah satu hal seperti ini. Lompat sana, lompat sini mencari sumber suara yang mungkin dianggapnya meresahkan. Kadang juga kepantau bagong, dimana saat kondisi tubuhnya nggak siap untuk bertarung. Kacer kondisi over emosinya ini saat digantangkan pasti nggak enak. Apalagi ketambahan si kacer nggak punya cukup power untuk bertarung. Kacer pasti mau bagong, bahkan sampai kanibal. Nah, jadi jika teman-teman yang mendapati kondisi kacernya seperti ini saat sebelum digantangkan, saya yakinkan kacernya dalam kondisi over emosi. Karena ada juga kacer kondisi over emosi yang lain, beda cara menunjukkannya. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya saya pasti akan informasikan ke kalian. Nah, di video selanjutnya ini ada kacer yang tadi saat di bawah sebelum digantangkan, dan begitu digantangkan hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya sama saja, kacer main gelisah sekali, sekali mengeluarkan materi, full menyerang dan nerekam. Kadang mau bagong seperti ini saat si kacer nggak punya cukup power untuk bertarung. Tetapi jika kacer ini punya powerful, saya yakin gak akan bagong, tetapi mungkin mainnya hanya lasak saja. Nah, jadi jika teman-teman mendapati kacernya saat digantang main seperti ini, bisa dipastikan kacernya dalam kondisi over emosi. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Di
Dimana selanjutnya butuh rawatan pengkondisian khusus agar si kacer bisa main enak saat digantang dan aman dari bagong dan aman juga dari kanibal. Loh, kok bisa kanibal? Emang kacer over emosi bisa kanibal? Jelas bisa dong. Itu terjadi ketika emosi si kacer yang terlampau besar tetapi tidak diimbangi dengan power yang besar juga. Jadi ibaratnya emosi besar tapi tenaga nggak punya. Responnya kacer jengkel dan menyakiti dirinya sendiri. Terjadilah kanibal karena over emosi. Nah, jadi kacer kondisi over emosi ini sering terjadi pada kacer fighter tinggi atau kacer tipe panas yang mendapati pemberian rawatan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kacer yang seharusnya tidak bisa dijemur kuat, ini malah diberikan jemur kuat. Dan bisa terjadi juga pada kacer fighter rendah yang mendapati pemberian rawatan harian yang terlalu over, seperti over jemur dan over umbaran. Jadi sebaiknya dalam menentukan rawatan harian seekor kacer tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan kacernya. Dan di sini saya juga ingin menginfokan bahwasannya penunjukan kacer over birahi juga saat di lokasi lomba akan menunjukkan mirip seperti kacer over emosi ini. Dimana saat di lokasi lomba kepantau si kacer gelisah mencari sumber suara. Ada orang bawa sangkar ngejar-ngejar lalu mbagong. Tetapi bedanya begitu digantangkan hasil beda jauh saat sebelum digantangkan. Jadi hasilnya beda. Dan saat digantangkan kacer dominan main gak ngotot, gak gelisah seperti saat di bawah. Ini sering terjadi pada kacer tipe dingin yang jinak, dimana kondisinya sedang over birahi. Jadi seperti itu bedanya. Semoga dengan pembahasan kali ini teman-teman semua bisa langsung membedakannya dan tidak ter-PHP lagi dengan penunjukan atau gelagat kacer kondisi over emosi maupun kondisi over birahi saat di lokasi lomba. Nah, untuk solusi rawatan selanjutnya, untuk kacer over emosi seperti ini butuh rawatan pengkondisian khusus. Artinya tidak hanya rawatan seperti biasa untuk meredam emosinya. Jadi selain rawatan harian juga dibutuhkan pengkondisian penempatan yang nyaman agar kacer bisa fokus menjalankan rawatannya. Atau di sini saya maksudkan si kacer harus diisolasikan terlebih dahulu. Si kacer harus disendirikan, jadi jangan sampai mendengar suara kacer lain atau burung fighter lainnya, dan termasuk masteran. Inti dari semua itu, kacer dibuat harus banyak diam, karena saya yakin kacer kondisi over emosi ini sangat responsif sekali saat mendengar suara yang mirip-mirip suara kacer. Responnya langsung bunyi, langsung nyaut. Dikhawatirkan tujuan utama selain rawatan untuk meredam emosi kacernya, untuk membentuk power kacernya nggak bisa terbentuk maksimal jika kacer seharian bunyi terus. Nah, jadi untuk rawatan hariannya, si kacer bisa dimandikan tiap malam, jangan dijemur dulu. Jika kacer nggak punya masalah saat makan jangkrik, artinya misalkan setelah diberikan jangkrik, si kacer langsung respon mangap dan langsung gelisah. Jadi berikan saja jangkrik 2 pagi 2 sore. Tetapi jika kacer ada masalah saat makan jangkrik, misalkan saat makan jangkrik si kacer langsung mangap atau gelisah, berarti untuk pemberian jangkrik dienolkan saja. Dan berikan tambahan kroto tiap harinya 1 sendok makan dan diberikan setelah mandi. Dan untuk harian full kerodong longgar atau kerodong tipis, resleting kerodong bisa dibuka agar sirkulasi udara tetap bagus, dan kondisikan di ruangan yang agak gelap dan sejuk. Dan untuk pengkondisian lain, si kacer wajib diisolasikan. Lakukan rawatan pengkondisian seperti itu sampai membaik, atau minimal 3 minggu rawatan. Baru si kacer boleh tes lagi di gantangan atau di latihan kacer saja. Untuk pengkondisian lombanya, saat di lomba, kacer langsung dimandikan saja. Setelah mandi berikan jangkrik 1 ekor plus kroto 1 sendok makan.
Dan satu sesi menjelang gantang berikan ulat bambu 2 ekor dan siap untuk digantangkan. Nah, di sini pasti teman-teman ada yang bertanya, jika nggak ada ulat bambu gimana? Boleh diganti kroto yang besar-besar, banyaknya kurang lebih 10 butir saja. Lalu evaluasi hasilnya bagaimana? Jika kacer sudah main enak tetapi kok malah banyak kacerannya, misalkan seperti itu, untuk selanjutnya harian kroto bisa dikurangi saja. Cukup seminggu 2 kali dan mandi dibuat tiap sore saja. Dan tetap tanpa jemur. Untuk jangkrik 2 pagi 2 sore. Dan untuk eksekusi lomba tidak perlu menggunakan ulat bambu lagi. Cukup gunakan kroto jika saat cuaca panas terik. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi pembahasan dari saya mengenai penampakan kacer kondisi over emosi saat di lokasi lomba maupun saat kacer digantangkan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Tapi jangan lupa tolong sertakan riwayat rawatan sebelumnya agar saya mudah untuk mengevaluasinya. Insya Allah nanti akan saya coba menjawabnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya masih tentang seputar rawatan dan permasalahan pada burung kacer. Salam Kicomania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.